dan undangan sekalian yang saya muliakan, Bapak Uskup, Romo Sekjen dan beberapa Romo muda yang hadir bersama kami. Ada Bapak Pendeta juga yang saya muliakan. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih dari hati yang tulus dalam rangka kunjungan, tetapi juga untuk peletakan batu pertama sebagai kick-off untuk pembangunan kami. Yang kedua, kami berterima kasih juga untuk Bapak Uskup kami yang kami cintai. Istimewa pemimpin pemerintahan dan gereja ada bersama dalam satu tempat. Yang ketiga, terima kasih untuk umat yang sangat antusias untuk mempersiapkan perhelatan ini, untuk hadir bersama-sama kami di sini. Saya termasuk orang yang beruntung. Saya termasuk orang yang banyak menerima kebaikan. Dulu di tempat lain saya juga menerima kebaikan dari Bapak Bupati, dari pemerintah daerah. Lagi-lagi kami di tempat ini, Bapak Bupati bermimpi untuk memiliki rumah ibadah yang lebih luas sedikit. Rumah yang membuat kami lebih enak sedikit untuk beribadat karena yang ada sangat kecil. Langkah pertama, Bapak Bupati telah mengulurkan tangan, menarik tangan kami untuk bangun dari mimpi. Kira-kira beliau akan mengatakan begini, saya serahkan kontribusi ini, sumbangan ini, agar kalian pertanggungjawabkan dengan baik. Karena ini uang umat, uang masyarakat. Bapak Uskup juga hadir untuk menguatkan kami. Bila mimpi-mimpi ini disatukan dengan sebuah gerakan bersama, sekecil apapun, apalagi dengan cermat, apalagi usaha ini, pembangunan ini bukan usaha pastor saja, bukan kehendak pastor, tetapi kehendak umat, kehendak semua orang yang baik, pasti rumah Allah ini akan berdiri. Hari ini bagi kami momen dan peristiwa awal yang baik. Bila setiap orang berproses dengan baik, umat memiliki komitmen, rela berbagi, yang mampu memberi dengan gembira dari kelebihan yang Tuhan berikan, yang merasa tidak mampu dengan cara sendiri memberi dari apa yang dimiliki. Saya yakin gereja ini akan selesai pada waktunya. Itu keyakinan saya. Bapak Bupati, Bapak Uskup, pemangku kepentingan, para hadirin sekalian, mimpi saya berikutnya, kami akan bertekad menyelesaikan pertandingan ini, menyelesaikan kesempatan sekaligus tantangan ini, sehingga nanti bisa, mudah-mudahan nanti bisa mengundang Bapak Bupati lagi, bisa mengundang Bapak Uskup kembali untuk hadir mencatatkan atau menandatangani dalam sebuah prasasti yang kira-kira isinya begini: rumah Tuhan ini berdiri berkat orang-orang baik yang rela berbagi kasih dan kebaikan. Lalu ada tertanda Bapak Martin SH MSI. Lalu diberkati oleh Uskup Monsinyur Yus. Saya harap tepuk tangan ini menjadi tanda setuju. Terima kasih.
Adil Katalino, Baturamin Kasaruga, Kasengat Kacubata. Selamat siang dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, hingga kita dapat berkumpul dengan sehat dan bahagia. Kita berkumpul di sini untuk menjadi saksi bagi usaha pembangunan gereja. Sejatinya, pembangunan gereja atau tempat ibadah adalah pembangunan mental manusia. Karena ibadat yang sejati adalah pelayanan kepada sesama secara tuntas. Di tempat ibadat, orang, kita semua dapat menimba inspirasi dan niat yang suci dari Sang Pelayan Agung, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus Kristus melayani sampai tuntas dengan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Bupati dan hadirin yang terkasih, menjadi saksi bagi pembangunan gereja adalah mengambil inspirasi agar kita pun terdorong untuk menjadi pelayan-pelayan masyarakat dan umat sampai tuntas. Dalam kedudukan kita apapun dalam masyarakat, kita dipanggil untuk melayani dengan tuntas dan tulus. Kita semua dapat melayani dengan total dan tulus melalui berbagai bentuk seperti doa, dana yang kita bagikan, pikiran yang kita kembangkan, tenaga, dan bahkan kritik yang membangun. Semua itu adalah bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap kebaikan bersama. Bapak Bupati dan saudari-saudaraku yang terkasih, perkenankan saya mengaturkan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Bapak Martin yang telah menghibahkan dana untuk pembangunan gereja ini. Dan seperti yang telah diungkapkan mimpinya oleh Romo Made, akan menjadi prasasti yang menunjukkan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dan gereja, bahwa kita terus berkembang, terus mengusahakan kebaikan bersama yang dimulai dari terwujudnya tempat ibadah, di mana kita membangun mental untuk melayani dengan tulus dan total. Terima kasih kepada seluruh panitia dan umat di paroki RUPAS yang telah mempunyai niat untuk membangun gereja. Terima kasih kepada para donatur yang telah siap untuk membantu, mengambil bagian dalam proses terwujudnya tempat pembinaan dan pemurnian mentalitas untuk melayani dengan tulus dan dengan tuntas. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang dengan caranya masing-masing mengambil bagian dalam usaha pembangunan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah dengan caranya masing-masing mengambil bagian di dalam proses untuk senantiasa maju di dalam pelayanan. Peletakan batu pertama adalah langkah awal. Masih banyak yang harus dilakukan. Maka saya mempunyai permohonan, marilah kita pelihara api semangat ini jangan sampai padam. Jaga kesatuan umat dan kekokohan iman, karena itulah yang membuat kokohnya bangunan gereja. Saya mengakhiri sambutan dengan menyerahkan seluruh proses pembangunan gereja ini kepada Tuhan melalui panitia yang telah dibentuk dan juga kerjasama dengan seluruh
warga masyarakat dan sekitarnya, sehingga akhirnya menjadi satu kerjasama yang memperlihatkan bahwa semua mempunyai keinginan untuk semakin baik di dalam pelayanan yang total dan tuntas. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga Tuhan senantiasa melimpahi berkat-Nya sehingga seluruh proses pembangunan sampai selesainya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Para undangan saya muliakan, dan khususnya umat MRPD, umat yang saya cintai, di mana saya boleh berkarya dengan kalian semua. Salam hormat, salam sukacita, dan adil katalino bacuramin kak surga bersengat kak jubata. Pertama-tama izinkan saya untuk memberi tema kecil sambutan saya dengan judul Seni Membangun Umat dengan Konsep Budaya dan Kearifan Lokal dengan nilai profesional dan vokasional. Yang saya maksud dengan profesional, mengerjakan segala sesuatu dengan terencana. Dan sebelumnya kami selalu diminta side plan oleh Bapak Usmu untuk masa depan atau untuk bangunan ke depan, untuk wilayah yang luasnya hampir 1,9 hektar ini. Ada perencanaan ke depan, ada pertanggungjawaban, segala kegiatan dicatat dan diadministrasikan dengan baik, sumbangan sekecil apapun dari Bapak Ibu sekalian, dan hasilnya seperti ini. Yang kami maksud dengan vokasional adalah panggilan hati. Kita bekerja karena hati kita. Kita dibantu oleh banyak orang karena hati yang ikhlas berbagi. Oleh karena itu, ini merupakan kekuatan kami para panitia seperti tadi disampaikan oleh rekan kami. Saya menyadari bahwa kami para pastor tidak dididik menjadi orang yang ahli dalam bangunan, ahli dalam strategi, apalagi kontraktor. Kami dididik untuk peka dan menggunakan panggilan hati kami untuk membangun, untuk mengatur, untuk menggunakan setiap sen dari sumbangan umat sekecil apapun. Kami dibiasakan untuk menggunakan hati kami. Setiap melakukan pekerjaan yang saya yakini juga dimiliki oleh insan yang bergerak di dalam misi pemberdayaan, para pemegang kebijakan, orang yang selalu bekerja di dalam kemanusiaan,
para pemangku kepentingan, para dokter, perawat juga memiliki hak yang sama, bekerja karena panggilan. Seperti kita juga melakukan baksos untuk melaksanakan Deus Caritas Est, Allah yang Maha Kasih untuk kita semua. Saya percaya ketika saya melakukan pekerjaan apapun dengan tuntutan yang profesional, mengemasnya dalam kerangka kerja yang masuk akal, logis, bertanggung jawab atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan baik, saya sangat percaya selalu ada orang baik yang ikhlas berbagi dan yang membantu kita dengan setulus hati, sehingga sampai saat ini bangunan kita selesai meskipun tidak sempurna aman. Sama halnya kita bukan ahli dalam pembangunan, dalam kebencanaan, tetapi selalu ada orang yang ikhlas berbagi ketika kita datang mohon bantuan. Terima kasih Pak Camat untuk wilayah air lupas yang memang aman dari banjir, tetapi selalu memperhatikan wilayah seperti di bawah terusan, nanti sebentar lagi Seguling yang akan menerima dampak yang luar biasa karena air akan menumpuk. Artinya kita masih mempunyai kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, my dreams come true. Saya masih ingat di hadapan Bapak Bupati 2 tahun yang lalu, saya mengutarakan mimpi saya bersama umat di sini untuk memiliki gereja yang seperti tadi diharapkan oleh umat. Gereja yang indah, lingkungan yang ditata dengan baik, memiliki nilai. Mimpi saya dan mimpi umat ini menjadi kenyataan. Hari ini Bapak Uskup dan Bapak Sekda berkenan untuk meresmikan gereja kami. Terima kasih Bapak Sekda. Ada orang yang dengan wewenang yang dimiliki membuat keputusan yang tepat untuk menguji dan mempertimbangkan proposal kami yang kadang-kadang jelek, kalimatnya jelek, amburadul dan lain sebagainya. Terima kasih Kesra dengan Siska dan teman-teman. Saya sungguh terbantu ketika Anda menerima proposal kami. Terima kasih Bapak Sekda dan akhirnya Bapak Bupati yang meneruskan permohonan kami seperti tadi sudah dijelaskan. Dan air bagi kami sumber kehidupan, tidak saja bagi kami tetapi bagi para tukang. Setiap pagi mereka harus minum air agar menguatkan. Kelihatannya kecil, tetapi saya menaruh hormat dan benar-benar berterima kasih untuk saudara kami yang dengan ikhlas setiap hari mengirim aqua untuk tukang kami, sehingga tukang kami bisa bekerja dengan baik dan kami juga. Itu saya berikan terima kasih. Yang lebih menguatkan saya, umat yang setia menyisihkan tiap bulan sebesar 20.000 Bapak Ibu saudara-saudara. Kami memiliki 5.500 umat dengan range, dengan ada yang memiliki kelebihan dan mereka memanfaatkan subsidiaritas mereka yang lebih mampu membantu yang lebih kurang, dan lebih kurang tetap setia mengembalikan amplop. Dan ini bagi kami sebuah kekuatan dan semangat yang istimewa, sehingga paling tidak setiap bulan kami bisa mengurangi
kami mendapat kemurahan hati dari para pengusaha lokal maupun pengusaha luar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi untuk terima kasih atas berkat yang kami terima dari umat dan dari saudara-saudari.